Dulu aku pikir kebahagiaan cuma bisa datang dari seseorang, tapi ternyata kebahagiaan sejati itu tumbuh dari hati yang tahu caranya bersyukur dan mencintai tanpa takut kehilangan. Dan aku masih ingat masa-masa ketika aku belajar mencintai dengan sederhana, bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin berbagi tawa dari hal-hal kecil seperti saling kirim pesan pagi, masak bareng, atau cuma sekedar duduk berdua sambil mendengarkan lagu kesukaan. Semua terasa ringan karena kami tahu cinta bukan tentang memahami tapi tentang menemani. Aku belajar bahwa rumah bukan sekedar tempat, tapi rasa. Rasa yang muncul setiap kali aku menatap seseorang dan tahu bahwa aku diterima sepenuhnya. Tak ada lagi perasaan harus berubah supaya disukai. Tak ada lagi ketakutan ditinggalkan, karena kali ini aku mencintai dengan tenang. Bagaimana cinta bisa membuat segalanya jadi lebih hidup. Langit sore terasa lebih indah, kopi pagi jadi lebih hangat, bahkan hujan pun terasa seperti lagu yang manis. Aku belajar menikmati setiap detiknya tanpa harus khawatir tentang nanti. Dan yang paling membahagiakan adalah aku bisa tetap jadi diriku sendiri. Aku masih punya mimpi-mimpi yang ingin ku kejar, tawa yang ingin ku bagi, dan langkah-langkah kecil yang ingin ku tempuh tanpa harus takut kehilangan siapapun. Sekarang aku tahu, cinta yang sehat bukan yang membuat kita kehilangan arah, tapi yang justru nuntun kita pulang ke diri kita sendiri. Pulang ke tempat di mana kita bisa tertawa tanpa alasan, menangis tanpa malu, dan bersyukur tanpa syarat. Malam-malamku kini terasa hangat. Kadang masih ada sepi, tapi bukan sepi yang menyakitkan, melainkan sepi yang menenangkan, seperti sunyi di malam hari. Iya, sunyi bukan sepi, dan sunyi yang memberi ruang untuk aku bersyukur atas segala yang pernah datang dan pergi. Aku belajar mencintai tanpa takut kehilangan, karena aku tahu setiap orang yang datang membawa pelajaran, dan setiap perpisahan meninggalkan ruang untuk hal baru yang lebih indah. Dan entah bagaimana, aku merasa hatiku benar-benar sudah pulang, bukan kepada seseorang, tapi kepada tempat yang seharusnya sejak awal itu aku datangi. Ya, seharusnya sejak awal dia telah menjadi prioritas dalam hidupku. Iya, dia adalah diriku sendiri. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu merasa lelah mencari rumah dalam diri orang lain, berhentilah sebentar, lihat ke dalam, karena mungkin rumah yang kamu cari selama ini ternyata ada di dalam hatimu sendiri, menunggumu pulang dengan sabar dan penuh cinta.